Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap Civitas Akademika LPTK Santo Yakobus Maroke, dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aloysius Bavung SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SD Kabuti, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG Daljab di LPTK Santo Yakobus Maroke. Hari ini, Rabu 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 5 semester 1 dengan tema laki-laki dan perempuan sederajat. Untuk lebih jelas, berikut adalah proses video pembelajaran saya. Baik, selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih dahulu kita berdoa dulu. Kita mau untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, sejadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita mulai kasih ya. Agustinus Ekin Saputra. Ada Pak. Aldia Reca. Ada Pak. Francisca Aurelia Sartinisa. Ada Pak. Saya minta Siska untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua berdiri. Himna Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia
menghiasi nilai dan karakternya, yaitu yang pertama, menghargai sesama, gotong royong, santun dalam berbicara, tanggung jawab dalam kelompok. Saya mengajak kita semua coba lihat, buka kitab suci. Jadi sebelum kita membaca kitab suci, kita tepuk semangatnya. Coba dong, atau tepuk konsentrasi. Oke, coba. Satu, dua, tiga. Satu, mulutnya dikunci. Dua, duduknya yang rapi. Tiga, mendengarkan dulu. Satu, dua, tiga, dapat ilmu baru. Konsentrasi dimulai. Mata lihat ke depan, telinga mendengarkan. Kami siap memulai. Tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, saya minta buat kitab suci. Bila coba buka kitab suci di kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Ya, coba baca ulang lagi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, terima kasih untuk tangan dulu untuk Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Ya anak-anak, mungkin ada yang tahu atau mengenal apa itu sederajat? Ya, Lila? Sederajat adalah kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, tepuk tangan untuk Lila. Yang kedua, mungkin ada yang tahu mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda tetapi sederajat. Mungkin ada yang tahu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda tetapi sederajat. Ya, Nok? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda tetapi sederajat karena memiliki tujuan yang bijak dan penuh kasih. Ya, terima kasih untuk Nok. Kita memberikan aplaus untuk Nok. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya, Kiro? Apa arti saling melengkapi? Apa arti saling melengkapi? Tidak ada yang tahu arti dari saling melengkapi. Ya, baik anak-anak. Arti dari saling melengkapi artinya konsep yang penting membangun hubungan yang harmonis
mencapai tujuan bersama. Jadi konsep yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis mencapai tujuan bersama. Ya, saya lihat anak-anak sudah menghantui. Berdiri semua dulu. Dalam menyanyi, ya. Aku diberkati dengan seperti itu. Terus siapa yang disebut? Ya, Aurel. Aku diberkati 1, 2, 3. Aku Berkati sepanjang aku diberkati. bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. KKK, nenek, tanta, oh, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Coba sekali lagi. Aku diberkati 1, 2, 3. Aku diberkati Sepanjang aku diberkati. pagi-pagi, siang berganti malam, Aku diberkati. Kakek, nenek, tanta, oh, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah, silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Jadi pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Laki-laki dianggap lebih kuat, lebih mampu menjadi pemimpin. Sedangkan perempuan sering dianggap sebagai kaum lemah, sehingga harus tunduk kepada laki-laki. Dalam banyak hal, laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dibandingkan dengan perempuan. Anggapan ini telah menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan manusia. Persoalan-persoalan tersebut erat kaitannya dengan perilaku laki-laki yang cenderung menindas kaum perempuan. Hal tersebut melahirkan ketidakadilan karena perempuan diperlakukan secara tidak adil. Laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan ini memiliki derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa ketika menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, melainkan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Ya, coba kedua maju dulu.
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Silakan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ketika menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, Allah tidak mengatakan perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Itu juga sebaliknya. Hal itu berarti bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apa. Jadi hal itu tegaskan bahwa perempuan tidak boleh direndahkan dengan alasan apapun. Bahkan kalau direnungkan dengan lebih mendalam, perempuan ini memiliki peran yang istimewa dalam kehidupan manusia karena menjadi perantara kelahiran seorang manusia ke tengah dunia. Lewat perempuanlah manusia dikandung lahir. Dan bahkan kalau secara istimewa, perempuan ini sangat luar biasa. Jadi kita semua ini yang hadir, tanpa seorang ibu, kita tidak bisa berada di dunia ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Ya, jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketidakadilan. Pertama, dari ada kebiasaan yang turun-temurun. Adat atau kebiasaan yang turun-temurun. Ada budaya yang turun-temurun. Misalnya, khusus kita Indonesia di bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Manggarai Timur. Kita punya adat atau kebiasaannya, misalnya yang berhak untuk mendapatkan warisan itu adalah hanyalah seorang laki-laki. Sementara perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, oleh karena itu adapun upaya untuk mengembangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kesadaran terhadap kesederajatan laki-laki dan perempuan antara lain kita wujud dengan membangun kesadaran serta kebiasaan untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara sama, ya. Memperlakukan baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan secara sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan ini dapat juga kita kembangkan dengan kebiasaan menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang jenis kelaminnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk dalam kelompok ya. Ya, di sini saya sudah sediakan soal. Ya, dengar dulu sebelum kamu kerjakan tugas. Terlebih dahulu kamu harus diskusi dulu kira-kira kelompok kami. Ya, selamat bekerja sudah. Ya sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, ya kita tunggu ya.
Ini kelompok apa tadi? Ya, kelompok Matius. Maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Matius. Baca hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada yel-yel. Semangat. Ada? Ya, silakan. Menghitung, 1, 2, 3. Menghitung, menghitung, menghitung. Pasukan mati mau lebar. Awas di tengah jalan, nanti diinjak-injak. Menghitung, menghitung, menghitung. Siapa kita? Mateus. Siapa kita? Mateus. Mateus pasti bisa. Coba ulang lagi siapa kita yang dulu semangat ya. Siapa kita? Mateus. Siapa kita? Mateus. Mateus pasti bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Apa isi pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27? Kejadian bab 1 ayat 27 adalah ayat Alkitab yang menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat di sekolah. Laki dan perempuan dapat. Contohnya mereka dapat berdiskusi tentang isu-isu sosial atau lingkungan. Proyek kolaborasi. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam proyek kolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Contohnya mereka dapat membuat film pendek atau membuat aplikasi mobile. Baik, terima kasih untuk kelompok Matius. Dan kita memberikan aplaus untuk kelompok Matius. Ya, sebelum mereka duduk di tempat duduknya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya? Tidak. Ya, silakan duduk. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok Markus. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok Markus. Apa isi pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27? Kejadian bab 1 ayat 27 adalah ayat Alkitab yang menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu laki maupun yang baru dan inovatif. Contohnya mereka dapat membuat film pendek dan membuat aplikasi mobile. Baik, terima kasih kepada kelompok apa yang tadi? Kelompok Markus. Sekali lagi kita memberikan aplaus kepada kelompok Markus. Ya, sebelum kelompok Markus duduk, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kelompok Matius, mungkin ada tanggapan? Tidak. Kelompok Santo Yosef? Tidak ada? Ya, silakan dulu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok Santo Yosef. Apa isi pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 27? Kejadian bab 1 ayat 27 adalah ayat Alkitab yang menyatakan maka Allah menciptakan manusia itu menjadi gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan manusia menurut gambarnya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Jika perlu, jika ejekan tersebut lanjut atau menjadi serius, saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak berwenang di sekolah. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ya?
Dan sekali lagi kita memberikan aplaus kepada kelompok Santo Yosef. Masih semangat? Masih semangat? Baik anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan atau materi pada hari ini, saya mau menjelaskan lagi terkait dengan apa yang kamu diskusikan tadi ya. Jadi isi dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Terus anak-anakku sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di mata Allah. Dengan demikian anak-anak, Kejadian bab 1 ayat 7 ini sangat menekankan kesetaraan dan martabat yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata Allah. Saya menekankan kesetaraan dan martabat yang sama, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Ya, sebelum kita istirahat, saya berikan tugas kepada kamu ya. Jangan lupa cari ini ya tugasnya. Nanti di depan dikumpulkan tugasnya. Ya, simpan baik-baik tugasnya. Ya, sebelum kita istirahat, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Ya, untuk angkat dua. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Nanti ingat ya, untuk tugasnya dikerjakan di rumah ya. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan istirahatnya.